Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 224, Curiga. Meskipun kekuatan Hu Qingjing sebanding dengan tahap lanjutan tingkatan raja, bagaimanapun juga, basis kultivasinya masih berada di tahap kelima tingkatan raja dan vital sejatinya semakin terkuras. Hu Qingjing terus melangkah mundur. Di bawah kepungan ratusan ular berbisa, dia pun tiba di jalan buntu. Hati-hati, tiba-tiba, seekor ular piton beracun terbang keluar dari samping. Mulutnya yang ganas terbuka lebarian bersiap untuk menggigit Hu Qingjing. Zhu Qingjing tidak sempat bereaksi. Dia hanya bisa menyaksikan mulut besar ular piton beracun itu menyerang ke arahnya. Hu Qingjing menggertak, mengayunkan tangannya dan mengeluarkan jimat mantra. Ini adalah jimat mantra pertahanan tingkat ke-6 yang Hu Qingjing gunakan untuk melindungi dirinya ketika memasuki alam rahasia tingkatan raja. Hu Qingjing tidak menyangka, baru saja memasuki alam rahasia, jimat mantra yang berharga ini langsung terpakai. Saat Hu Qingjing ingin menggunakan jimat mantra ini, tiba-tiba seseorang mencengkeram lengannya, kemudian menarik tubuhnya dan memeluknya. Pergi, tentu saja, orang yang menyelamatkan Hu Qingjing adalah Luo Xiu. Tadinya dia sangat jauh dari Hu Qingjing, tapi dengan keterampilan gerakan naga terbang, dia dapat menghampiri Hu Qingjing dalam sekejap. Luo Xiu menarik Hu Qingjing ke dalam pelukannya dengan tangan kirinya. Tangan kanannya memegang pedang gigi harimau. Kring, pedang ini langsung menusuk mulut ular piton berbisa itu dan meletuskan api berwarna coklat kemerahan. Seketika, ular piton beracun yang kekuatannya sebanding dengan tahap menengah tingkatan raja, terbungkus nyala api dan meraung kesakitan. Hanya dalam 3 tarikan nafas, ular piton beracun sudah lenyap terbakar. Ini adalah kekuatan api roh menelan kekosongan. Di bawah kekuatan api ini, semua yang terbakar langsung musnah, bahkan abu pun tak tersisa. Dalam proses pembakaran tadi, kekuatan ular piton beracun akan ditelan dan diserap oleh api roh menelan kekosongan. Hal ini akan memperkuat api roh. Hu Qingjing mengapitkan jimat mantra di tangannya dan bersandar di dada Luo Xiu. Tubuh halusnya tiba-tiba menegang dan ekspresi malu muncul di wajahnya yang cantik. Mereka terlalu dekat, pesona tubuh iblis surgawi membuat energi darah Luo Xiu bergejolak, tetapi dalam situasi yang berbahaya, Luo Xiu langsung menekan dorongan naluriah ini. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan. Luo Xiu melihat seorang pria bernama Wu Ouyong yang memiliki basis kultivasi level ke-7 tingkatan raja digigit ular berbisa. Luka gigitan di lengannya langsung menghitam dan racun pun menyebar ke seluruh tubuhnya. Ular berbisanya semakin banyak, ruang bergerak mereka juga semakin sempit. Jika begini terus, mereka semua akan mati di sini. Meskipun orang-orang ini memiliki jimat mantra tingkat ke-6, itu hanya bisa bertahan sementara, mereka belum tentu bisa menyerang keluar. Luo Xiu mengangkat tangannya dan menebaskan pedangnya, lalu mengeluarkan jurus api roh menelan kekosongan. Tebasan itu membunuh sebaris ular berbisa dan memusnahkan mereka. Sejak mendapatkan api roh menelan kekosongan, seiring dengan peningkatan basis kultivasi Luo Xiu, api itu terus tumbuh dan berkembang. Kekuatan Luo Xiu saat ini cukup untuk mengintimidasi ahli bela diri tahap lanjutan tingkatan raja. Bahkan ular piton berbisa yang lebih kuat dari ular-ular lainnya, jika diserang dengan api panas juga akan terbakar dan menjerit kesakitan hingga akhirnya musnah. Semuanya ayo mendekat, mari kita serang, Luo Xiu berteriak dengan keras. Kini kekuatannya akan terekspos, tetapi dia sudah memasuki alam rahasia tingkatan raja, jadi sudah tidak masalah terekspos atau tidak. Raja bela diri lainnya mendengar teriakan Luo Xiu, tetapi mereka tidak memedulikannya. Mereka adalah ahli bela diri di atas level ke-7 tingkatan raja. Untuk apa mendengar seorang yang masih berada di level pertama tingkatan raja? Menurut mereka Luo Xiu tidak akan bisa memimpin orang-orang untuk menyerang. Namun, ketika mereka menyadari kecepatan Luo Xiu membunuh ular berbisa, mereka tercengang. Setiap kali Luo Xiu mengangkat tangannya dan menebaskan pedang, ular piton berbisa akan langsung hancur oleh pedang api yang menakutkan itu. Bahkan abunya pun tidak tersisa. Seketika, orang-orang kota Futu yang sombong terdiam. Ternyata Luo Xiu adalah ahli bela diri yang menyembunyikan kemampuannya. Mereka tidak lagi meragukan Luo Xiu dan mulai berkumpul di sekitar Luo Xiu.
Gu Peng yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi dalam tim mengernyit saat melihat Hu Qingjing dipeluk oleh bocah level pertama tingkatan raja. Gu Peng mengertakkan giginya, dia berusaha menahan dirinya untuk tidak mengatakan apa-apa. Semua anggota tim berkumpul di belakang Luo Xiu dan mulai menyerang ular-ular yang ada di luar. Binatang iblis yang telah mencapai tingkat kelima sudah memiliki kecerdasan spiritual. Kekuatan api spiritual yang menakutkan membuat ular-ular itu ketakutan. Saat merasa terancam, semua ular berbisa itu langsung mundur seperti air yang surut. 1 jam kemudian, Luo Xiu memimpin barisan sekelompok orang dan keluar dari ngarai. Ular-ular itu tidak lagi mengejar mereka. Dalam sekejap mereka merasa seperti orang yang lolos dari bencana. Saat ini, Hu Qingjing tiba-tiba menyadari bahwa dirinya masih dalam pelukan Luo Xiu dan wajahnya tersipu merah. "Katsura, kamu boleh melepaskan aku sekarang." "Baik." Luo Xiu juga baru menyadarinya dan melepaskan Hu Qingjing dengan agak canggung. Tidak disangka Katsura begitu kuat. "Kekuatanmu tidak hanya di level pertama tingkatan raja, kan?" Hu Qingjing bertanya sambil tersenyum untuk meredakan suasana yang sedikit canggung. "Hehe, aku tak sehebat itu. Aku hanya berlatih teknik kultivasi api khusus, sehingga kekuatan nyala apinya agak besar. Kalau aku tidak bisa menyelamatkan diri dari kelompok ular itu, vital sejatiku akan sia-sia." Luo Xiu tidak mengatakan kalau dia menggunakan teknik api roh langit dan bumi. "Aku rasa tidak sesederhana itu." Tiba-tiba, Gu Peng yang memiliki basis kultivasi tertinggi di tim kota Futu berbicara. "Berdasarkan pengamatanku, kekuatan kobaran api yang kamu gunakan tadi cukup membuatku merasa terancam. Ini menunjukkan bahwa kekuatanmu tidak lebih lemah dariku. Aku ada di tingkat ke-8 tingkatan raja dan kamu baru tingkat pertama." Gu Peng terus menatap Luo Xiu dan berkata, "Aku belum pernah mendengar teknik kultivasi energi api yang dapat membuat seseorang di tingkat pertama tingkatan raja mengerahkan kekuatan setara tingkat ke-8 tingkatan raja. Junior Qingjing mengundangmu untuk bergabung dengan tim kota Futu karena melihat kamu sering ditindas dan merasa kasihan padamu. Kamu sebenarnya sangat kuat, tetapi kamu tidak memberitahunya dengan jelas. Apa tujuanmu bergabung dengan tim kota Futu?" Mendengar perkataan Gu Peng, selain Hu Qingjing, raja bela diri kota Futu lainnya juga tampak ragu. "Ya, apa yang dikatakan senior Gu itu benar. Kita berada di tim yang sama dan kamu masih menyembunyikan kekuatanmu. Apa sebenarnya tujuanmu? Kalau kamu tidak bisa menjelaskannya, akan sulit berada dalam satu tim dengan kamu. Kamu bisa mengkhianati kami setiap saat." Beberapa orang yang mulai menyindir Luo Xiu. Mendengar pembicaraan mereka, wajah cantik Hu Qingjing menjadi sinis. "Tuan Gu, bisa-bisanya kamu bisa memfitnah Katsura. Kalau bukan karena dia, kita semua bahkan sudah mati ditelan ular tadi. Junior Qingjing, kamu masih muda dan tidak berpengalaman. Kamu tidak tahu betapa mengerikannya hati manusia." Gu Peng mendengus dingin. "Aku melihat dia berusaha untuk menyentuhmu dari tadi. Mungkin saja dia mendambakan kecantikanmu. Jadi, dia berpura-pura lemah dan bergabung dengan tim kita. Selain itu, aku curiga dia menyelamatkan kita dari ular tadi hanya untuk membuat kita merasa berterima kasih padanya. Dengan begitu, dia bisa membangun citra heroiknya." Gu Peng membuat Luo Xiu menjadi orang dengan niat jahat. Apalagi kata-kata yang dia ucapkan ini terdengar sangat masuk akal, membuat orang kota Futu lainnya semakin yakin. Luo Xiu tidak bisa menahan tawanya ketika melirik Gu Peng dan lainnya. Luo Xiu merasa dia tidak perlu menjelaskan alasannya kepada orang-orang ini. Kalau bukan karena Hu Qingjing, Luo Xiu tidak akan peduli dengan nyawa orang-orang di dalam kepungan ular itu. Hanya saja Luo Xiu tidak menyangka mereka tidak tahu berterima kasih. Sebaliknya, mereka malah curiga Luo Xiu punya tujuan lain. "Hehe, kita di jalan yang berbeda. Kalau kalian mencurigaiku, aku akan pergi." Luo Xiu tersenyum tenang. "Katsura." Hu Qingjing ingin menahannya, tetapi Luo Xiu telah memperingatkannya untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Hu Qingjing juga tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya pada Gu Peng dan lainnya. Hu Qingjing tahu betul bahwa kekuatan penyelamatnya ini sangat kuat. Meskipun tampaknya dia hanya memiliki kekuatan level pertama tingkatan raja, kekuatannya mungkin bahkan lebih kuat daripada Gu Peng yang di level ke-8 tingkatan raja. Lagi pula, orang yang bisa mengeluarkan teknik kultivasi kitab iblis surgawi dengan mudah tidak mungkin orang biasa. Selain karena Luo Xiu telah menolongnya, berjalan bersama seorang ahli bela diri pasti menguntungkan. Gu Peng dan orang-orang picik ini malah mengusirnya, benar-benar bodoh. "Kalau begitu, silakan pergi," kata Gu Peng dengan suara yang dalam. Dia tidak tahu kenapa Junior Qingjing begitu peduli dengan orang asing ini. Luo Xiu melirik Hu Qingjing dan berkata sambil tersenyum, "Nona Qingjing, sudahlah. Kebetulan ada beberapa hal yang harus aku selesaikan, aku pergi dulu."
Saat dia berbicara, Luo Xiu mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada Hu Qingying. Dia mengatakan sesuatu dengan bantuan indera spiritual. Slip giok ini adalah metode kultivasi dari kitab iblis surgawi tingkatan raja. Setelah berkultivasi, kekuatanmu akan meningkat drastis. Basis kultivasinya terbatas. Luo Xiu hanya bisa memperoleh informasi bela diri yang tidak melebihi tingkatan raja melalui roh samsara. Mengenai teknik kultivasi kitab iblis surgawi, Luo Xiu masih perlu menunggu sampai basis kultivasinya mencapai Peng Wesa bela diri. Hu Qingying mengulurkan tangan dan mengambil slip giok. Saat dia hendak berterima kasih padanya, dia melihat Luo Xiu sudah berpaling. Sosoknya pergi dan menghilang. Wu Oyong yang telah digigit oleh ular berbisa sebelumnya sudah menelan pil penawar. Melihat kepergian Luo Xiu, dia berkata dengan murung, orang itu sangat hebat. Tapi kalau dia tidak berniat jahat, kenapa hanya menolong junior Qingying saja? Kenapa tidak menolongku juga? Wu Oyong menyalahkan Luo Xiu karena idak menyelamatkannya dari gigitan ular berbisa. Setelah mengatakan ini, Wu Oyong menatap Hu Qingying lagi dan berkata, Junior Qingying, sebaiknya kamu memeriksa slip giok yang dia berikan padamu dengan hati-hati. Periksalah apakah ada sesuatu di dalamnya. Hu Qingying mendengus. Karena kepergian Luo Xiu, dia merasa sedikit kehilangan. Tetapi dia tidak bisa menjelaskan masalah Luo Xiu kepada orang-orang ini. Jadi dia hanya bisa membiarkan orang-orang ini salah paham pada Luo Xiu. Hu Qingying sedikit kesal setelah melirik Gu Peng dan lainnya. Jika bisa memilih, dia lebih suka pergi dengan Luo Xiu daripada tinggal di sini bersama orang-orang ini di kota Futu. Tidak ada larangan terbang di alam rahasia tingkatan raja. Luo Xiu terbang di udara dengan keterampilan gerakan naga terbang. Sosoknya berubah menjadi bayangan naga biru samar, seperti meteor, melintas di langit. Tiba-tiba terasa aura yang ganas dan seekor elang bulu emas dengan mahkota daging di dahinya terbang menghampiri Luo Xiu. Elang bulu emas adalah binatang iblis tingkat 5, tetapi jika mereka menumbuhkan mahkota daging, mereka sudah berada di puncak tingkat 5. Ketika mahkota daging pecah dan tumbuh satu tanduk, mereka akan menjadi binatang iblis tingkat 6. Binatang iblis tingkat 6 sebanding dengan tingkatan penguasa. Luo Xiu menyadari kekuatannya. Jika dia ingin membunuh elang bulu emas yang sudah mencapai puncak tingkat kelima, itu akan memakan banyak waktu dan usaha. Apalagi jika dia bertarung di udara, itu akan terlalu menarik perhatian dan mudah menjadi sasaran. Saat ini, Luo Xiu tidak berniat untuk bentrok dengan elang bulu emas ini. Dengan kekuatan kilatnya, Luo Xiu pergi dengan cepat dan menghilang. Xiu, elang bulu emas tidak mengejar Luo Xiu. Sebaliknya, ia melolong dengan keras, seolah-olah sedang menyatakan bahwa langit ini adalah wilayahnya. Kami di Istana Guanghan sedang berlatih teknik berbasis es,